Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Guru Yumna. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video Bu Yumna berikutnya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 3 untuk kelas 1 SD, yakni pengalaman di sekolah. Oke, anak-anak sudah siap belajar atau belum? Oke, mari kita mulai. Ciri fisik anggota keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki ciri yang berbeda. Ciri tersebut dapat dilihat dari wajah. Baik, ciri fisik. Fisik itu adalah tubuh kita. Berarti ciri fisik itu apapun yang terlihat di tubuh kita, terutama dari wajah. Contohnya, aku mirip dengan ibuku, bentuk wajahku bulat. Bisa juga kulit, warna kulit. Ada yang putih, ada yang sawo matang. Kemudian rambut, ada yang keriting, ada yang lurus, dan lain sebagainya. Itu disebut sebagai ciri fisik. Sekarang, kalau kegemaran anggota keluarga, ini ada kegemaran yang sama, ada juga yang berbeda. Misalnya, kegemaran dalam memelihara hewan. Berbeda dengan ciri fisik tadi ya, kalau ciri fisik itu terlihat dari tubuh kita. Kalau kegemaran, ini tidak, ya. Dan bermacam-macam. Setiap perbedaan harus dihormati dan dihargai. Menghormati dan menghargai perbedaan akan menciptakan kerukunan. Nah, ini ada sebuah bacaan ya. Bu Yumna bacakan dulu, anak-anak silahkan menyimak di rumah. Edo diundang makan bersama di rumah paman. Di sana tersedia berbagai makanan. Edo memilih nasi goreng dan sate ayam. Ibu Edo makan ikan bakar dan rujak. Ayah Edo lebih suka makan papeda. Makanan yang dipilih paman lain lagi. Edo dan keluarga mengambil makanan secukupnya. Mereka duduk berkumpul di satu meja. Edo dan keluarga memiliki makanan kesukaan yang berbeda. Setiap orang punya pilihan masing-masing. Bagaimana dengan keluargamu? Oke, ini adalah sebuah bacaan yang berisi tentang makan bersama di rumah paman Edo. Anak-anak bisa lihat ya tadi ya, Edo ini lebih memilih nasi goreng dan sate ayam. Nah, sedangkan Ibu Edo ini memilih ikan bakar dan rujak. Kalau ayah lebih suka papeda. Nah, kalian lihat, antara Edo, ibu, dan ayah ini makanannya yang digemari pun sudah berbeda. Ya. Oke. Nah, di sini coba kalian lihat. Di sini ada makanan, macam-macam makanan. Ada nasi putih, ayam pop, ayam bakar, ayam gulai, ayam goreng, dendeng balado, rendang daging, dan masih banyak semuanya. Ini adalah macam-macam makanan. Dan makanan yang kamu sukai ini dapat berbeda dengan anggota keluarga yang lain. Namun, walaupun berbeda, harus saling menghargai dan tetap makan bersama keluarga. Dan Bu Yumna yakin ya, anak-anak di rumah antara kamu dengan ayah, dengan ibu, adik, dan kakak itu pasti mempunyai kegemaran atau kesukaan tentang makanan yang berbeda-beda. Ada yang sama, tetapi juga pasti ada yang berbeda. Sekarang, ya, di sini ada bacaan lagi ya. Inilah sekolah Udin dan teman-teman. Saat jam istirahat, Udin dan teman-teman bermain bersama. Udin mengajak Benny dan Edo bermain petak umpet. Mari kita bermain petak umpet, ajak Udin kepada Edo dan Benny. Ayo kita pergi ke kantin, kata Dayu kepada Lani dan Siti. Oke, perhatikan pada bacaan tersebut. Di situ ada kalimat yang di bawah itu. Mari kita bermain petak umpet. Ayo kita pergi ke kantin. Itu semuanya adalah ungkapan ajakan. Ajakan itu apa? Ajakan adalah permintaan untuk melakukan sesuatu. Meminta untuk melakukan sesuatu. Mari kita bermain petak umpet. Berarti mengajak untuk bermain petak umpet. Ayo kita pergi ke kantin. Berarti mengajak untuk pergi ke kantin. Seperti itu. Kalimat ajakan atau ungkapan ajakan ini ada dua ciri-cirinya, yaitu yang pertama adalah menggunakan kata ayo dan yang kedua adalah menggunakan kata mari.
2 itu ya anak-anak diingat-ingat. Jadi kalau ada kalimat atau ungkapan yang ada kata ayo dan ada kata mari, itu berarti adalah ungkapan ajakan. Nah, di sini ada contoh nih. Ayo kita bermain bola. Nah, ini adalah ungkapan ajakan karena ada kata apa? Ayo. Kemudian ada mari kita pergi ke perpustakaan. Di sini juga ungkapan ajakan karena ada kata mari. Ya, ciri-cirinya itu hanya 2. Harus hafal, oke? Ayo dan mari. Kemudian, nah sekarang coba nih, yuk kita buat ungkapan ajakan. Ada Udin ingin mengajak Edo bermain bola. Kira-kira ungkapan ajakannya bagaimana? Ya, betul sekali. Ayo kita bermain bola, Edo. Atau boleh juga, Edo, ayo kita bermain bola. Kemudian ada contoh lain. Siti mengajak Lani menanam pohon. Ungkapan ajakannya bagaimana? Ya, kita menanam pohon yuk, seperti itu. Atau, ayo kita menanam pohon. Mari kita menanam pohon. Seperti itu ya. Lanjut. Ungkapan ajakan yang baik itu seperti apa? Ajakan yang baik itu harus menggunakan bahasa yang baik dan santun. Dan satu lagi juga tidak boleh memaksa. Nah, baik, santun, dan tidak memaksa. Nah, sekarang di sini Bu Yumna juga ada gambar nih. Ada gambar dan ada kalimat ajakannya. Coba kita cek bersama-sama. Gambar yang pertama. Kira-kira kalimat ajakannya yang cocok yang mana ya? Yang mana? Ini sedang membaca buku. Kira-kira? Ini dia. Ayo kita dengarkan cerita ibu. Di sini ya, anak-anak bisa lihat di buku paketnya masing-masing dan kemudian digaris menggunakan penggaris. Kemudian yang ini. Kira-kira sedang apa ini? Oke, mari kita menanam jagung. Betul sekali. Mari kita menanam jagung sekarang. Yang atas ya. Kemudian gambar yang ketiga, ya kata kuncinya, gambarnya ada layang-layang. Berarti, nah ini dia, main layangan di lapangan yuk. Ya ada kata yuk. Yuk itu sama dengan ayo ya. Dan yang terakhir, iya dia bawa bola. Berarti, ayo kita main bola. Jelas anak-anak? Oke, jelas ya. Berikutnya. Nah, sekarang menanggapi ungkapan ajakan. Menanggapi itu artinya menjawab. Jadi tanggapan itu artinya jawaban. Kalau ada yang mengajak, kalian tanggapi atau dijawab. Caranya bagaimana? Nah, contoh ini. Ayo kita bermain engklek. Baiklah Fitri, aku akan mengajak Mei juga. Jawabannya bagaimana? Baiklah. Baiklah Fitri, aku akan mengajak Mei juga. Itu merupakan kalimat tanggapan. Nah, sekarang contoh. Ini adalah ungkapan ajakan dalam percakapan. Di sini ada Mei dan Fitri. Mei, Fitri, besok kita akan piket kelas bersama. Fitri, benar Mei, mari kita buat kelas kita menjadi kelas yang paling bersih di sekolah. Mei, ingatkan aku untuk membawa alat-alat kebersihan tambahan dari rumah ya. Fitri, baiklah Mei, kita harus melakukan dengan semangat dan gembira. Coba anak-anak, di manakah kalimat atau ungkapan ajakannya? Yang mana? Ya, betul sekali. Ungkapan ajakannya ini dia. Mari buat kelas kita menjadi kelas yang paling bersih di sekolah. Jelas ya? Lanjut. Nah, sekarang kita akan membandingkan dan mengurutkan kumpulan benda. Amati gambar di bawah ini. Bandingkanlah banyak balok puluhan. Contoh di sini ada balok puluhan. Lihat, yang puluhan, nah ini puluhan ya anak-anak ya. Dan yang ini adalah satuan. Ini sendiri-sendiri ini satuan. 1 puluhan ini isinya adalah 10. Berarti di sini ada 3. Kalau 3 berarti berapa? 30. Dan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 37. Bandingkan dengan gambar yang kedua. Di sini ada 2 balok. Berarti berapa? 20.
Dan di sini ada 3, berarti 23. Maka, anak-anak lihat dulu. 30-an lebih dari 20-an. Jadi, 37 balok lebih banyak dari 23 balok. Atau 37 lebih dari 23. Seperti itu cara membandingkan dan mengurutkan kumpulan benda. Ini membandingkan terlebih dahulu ya. Dibandingkan. Untuk membandingkan, ini gunakan kata lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Namun, sebelum membandingkan, hitunglah kumpulan benda terlebih dahulu. Jadi anak-anak harus menghitung dulu, dilihat dulu puluhannya dan satuannya. Setelah itu gunakan kata-kata lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Oke. Langkah-langkah membandingkan bilangan. Yang pertama, perhatikan tempat puluhan dari setiap bilangan. Kemudian jika sama, perhatikan nilai tempat satuannya. Oke, perhatikan. Di sini Bu Yumna punya angka 25 dan 27. Anak-anak lihat apanya dulu? Betul sekali. Lihat puluhannya dulu. Puluhannya di sini? Iya, 2. 25 puluhannya 2. 27 puluhannya 2. Puluhannya sama. Kalau sama, maka perhatikan nilai tempat satuannya. Nah, lihat. Satuannya yang pertama adalah 5. Dan satuannya yang kedua adalah 7. Berarti 5 kurang dari 7. Maka dapat kita simpulkan. Jadi 27 lebih dari 25. Atau 25 kurang dari 27. Seperti itu anak-anak. Paham ya? Oke, sekarang hitung banyak balok di bawah ini. Bandingkan menggunakan kata lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Oke, sekarang kita latihan ya. Yang pertama, ini contohnya adalah 24 balok lebih sedikit dari 27 balok. Oke, berikutnya. Ini berapa anak-anak? 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 36. Titik-titik 23. Oke, 36 balok lebih banyak dari 23 balok. Berikutnya, contoh lagi. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini puluhannya 1. 18. 18. Ini 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lihat puluhannya. Ini lebih sedikit. Berarti 18 lebih sedikit dari 28. Berikutnya. Nah, ini 30 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini 25. 35 lebih banyak dari 25. Mudah ya? Pasti bisa. Berikutnya. Nah, sekarang kita akan mengurutkan kumpulan benda. Caranya bagaimana? Caranya bandingkan puluhannya terlebih dahulu. Contoh, Bu Yumna punya angka 35, 40, dan 33. Bandingkan puluhannya terlebih dahulu. Oke. Nah, anak-anak lihat puluhannya. Di sini puluhannya adalah 3. Ini 4 dan yang ini adalah 3. Nah, ini sudah berbeda. Ada yang sama, ada yang berbeda. 33 dengan 35 ini puluhannya sama. Sama-sama 3. Tapi di sini ada 4. 4 lebih dari 3. Maka dapat kita tulis 40 ini adalah bilangan terbesar karena puluhannya yang paling besar. Sekarang kita ke angka 35 dan ke angka 33. Di sini puluhannya tadi kan sama ya, maka kita sekarang membandingkan satuannya. Satuannya ini berbeda. Bandingkan satuannya, 5 lebih dari 3. Maka urutannya adalah dari yang terbesar itu 40, 35, dan 33. Boleh juga dibalik, dari yang paling kecil adalah 33, 35, dan 40. Paham ya? Berikutnya. Sekarang, nah ini anak-anak akan membuat karya dari lempung terigu. Apa sih lempung terigu? Lempung terigu ini merupakan adonan dari tepung.
Bahan-bahan membuat lempung terigu antara lain ada tepung terigu, ada garam, minyak goreng, air hangat, dan pewarna makanan. Nah, lempung terigu itu apa sih anak-anak? Anak-anak mungkin pernah ya bermain play-doh atau malam atau plastisin. Ya, betul sekali. Itu semua itu hampir sama dengan lempung terigu. Lempung terigu, play-doh, malam, plastisin itu semuanya adalah bahan yang bersifat lunak dan mudah dibentuk. Nah, tetapi untuk malam dan plastisin itu bahannya adalah bahan kimia, ya, terbuat dari bahan kimia. Sedangkan untuk tepung terigu ini atau lempung terigu ini terbuat dari tepung terigu dan garam dan bahan-bahan yang aman. Sehingga misalnya nih ya, misalnya kok anak-anak lupa cuci tangan kemudian makan, ini masih aman karena terbuat dari lempung terigu. Oke, sekarang anak-anak mari kita lihat nih, Bu Yumna punya video pembuatan lempung terigu. Silahkan disimak. Hai semuanya, di video kali ini kita akan membuat lempung dari terigu. Lempung ini adalah adonan semacam tanah liat atau play-doh. Namun bedanya ini lebih aman buat anak-anak ya teman-teman karena terbuat dari bahan makanan. Dengan lempung ini kalian bisa bermain dan berkreasi membuat aneka bentuk sesuai dengan keinginan kalian. Adapun bahan-bahannya yaitu 100 gram garam atau 10 sendok makan, kemudian 3/4 gelas air hangat, terigu 200 gram atau 20 sendok makan, lalu minyak goreng sekitar 1 sendok ya teman-teman, dan yang terakhir adalah pewarna makanan. Untuk cara membuatnya, pertama kita masukin garamnya dulu. Lalu masukkan juga air hangatnya. Dan kita aduk sampai larut. Setelah kira-kira larut, kita masukkan minyak goreng. Sambil diaduk-aduk, lalu masukkan juga terigunya. Kita uleni sampai kalis ya teman-teman, sampai terbentuk seperti tanah liat atau play-doh. Nah, kayaknya udah jadi nih teman-teman. Sekarang tinggal kita warnain aja ya pakai pewarna makanan. Di sini aku akan mewarnainya dengan warna merah dan hijau. Nah, warna merahnya sudah jadi nih teman-teman. Sekarang tinggal yang warna hijaunya ya.
Nah, lempungnya sudah jadi nih teman-teman. Sekarang sudah bisa buat kita mainin. Kita bikin aneka macam bentuk. Seperti itu tadi adalah cara membuat karya dari lempung terigu. Nah, ini setelah anak-anak jadi lempung terigunya, anak-anak bisa membuat barang-barang atau karya. Nah, bisa dalam bentuk hewan, manusia, atau buah. Ya, karya tersebut itu disebut sebagai karya 3 dimensi. Oke, lanjut. Kemudian, nah kalau tadi adalah lempung terigu, kalau sekarang ini belum ada namanya bubur kertas. Nah, kertas yang direndam di air dan dihancurkan akan menyerupai bubur. Bubur kertas merupakan bahan yang lunak. Cara membuatnya adalah 1. Rendam koran di dalam air, kemudian hancurkan koran sampai lembut. 3. Tiriskan koran yang sudah lembut. Dan yang keempat, segera campurkan hasilnya dengan lem. Terakhir, bubur kertas sudah jadi. Dari bubur kertas tersebut, anak-anak bisa membuat karya. Bisa berupa figura, bisa berupa karya seni 3 dimensi yang lain, atau hiasan. Oke. Di sini Bu Yumna juga punya video nih, cara pembuatan bubur kertas. Silahkan disimak ya. Oke, cara membuat bubur kertas. Bubur kertas ini gunanya apa saja? Kegunaannya bisa untuk dibentuk sesuai dengan keinginan kita. Bisa dibuat untuk keperluan sehari-hari atau bisa digunakan untuk wadah atau hal yang berguna bagi yang lainnya. Yang pertama, siapkan dulu kertas yang sudah disobek-sobek. Lebih baik kertasnya di blender ya, supaya lebih lembut. Kemudian disiram menggunakan air. Air panas juga boleh ya, karena air panas dapat membantu penghancuran kertas lebih cepat. Atau anak-anak juga boleh direndam semalaman supaya hasilnya lebih lembut. Aduk terus sampai kertasnya akan hancur atau menjadi lembut. Nah, lama-kelamaan akan hasilnya menjadi seperti ini nih. Nah, coba kita lihat nih. Nah, seperti ini. Ini adalah bubur kertas yang sudah halus. Setelah sudah halus atau lembut, kemudian diperas airnya menggunakan kain. Fungsinya untuk apa? Supaya kandungan air dalam bubur tersebut hilang. Setelah kandungan airnya habis atau hilang, bisa langsung ditambahkan dengan lem kayu. Secukupnya saja ya, tidak usah banyak-banyak. Kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur. Nah ini ya, diaduk-aduk sampai semuanya tercampur. Nah ini sudah jadi nih anak-anak. Anak-anak bisa membuat benda-benda atau karya dari bubur kertas yang sudah jadi ini. Bisa jadi figura, bisa jadi patung, dan lain sebagainya. Selamat berkreasi ya. Demikian tadi materi yang bisa Bu Yumna sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.